Marc Marquez cemas tak dapat kontrak baru. Dua pabrikan Jepang, Honda dan Yamaha masih merana. Valentino Rossi ogah namanya diabadikan sebagai nama tikungan. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, mengaku cemas menghadapi masa silly season di MotoGP 2024. Pasalnya, sebanyak 19 dari 22 rider mendapati kontraknya habis akhir musim nanti. Atas alasan ini, demi mendapatkan kontrak baru, Marquez merasa harus tampil baik di atas Ducati. Seperti yang diketahui, usai 11 musim membela Repsol Honda, Marquez secara sensasional memilih pindah ke Ducati lewat Gresini Racing. Uniknya, kontraknya hanya berdurasi 1 tahun dari Gresini, tanpa ikatan dengan Ducati Corse. Ia juga hanya mendapatkan motor lama alias Desmosedici 23. Dalam tes pramusim Malaysia dan Qatar, Marquez menduduki posisi 6 dan 4, membuktikan kemampuannya melaju cepat dalam lap tunggal terus membaik. Namun, ia mengaku masih harus mencari ritme yang konsisten dalam durasi berkendara lebih panjang. Ia yakin masih butuh waktu beradaptasi. Marquez mengakui bahwa dalam masa sulit season kali ini, ia tak lagi bisa santai-santai seperti saat membela Repsol Honda, di mana kontraknya selalu diperbarui tanpa diskusi panjang. Namun, bersama Gresini dan Ducati, semua ini bisa jadi berubah. Dulu, saya tak perlu cemas soal kontrak saya. Namun mulai musim ini, situasinya takkan seperti itu lagi. Ini bukan rahasia. Jika Anda melaju cepat di lintasan, maka Anda akan punya banyak opsi. Namun, jika Anda tidak cepat, maka Anda akan punya lebih sedikit opsi. Meski merasa harus membuktikan dirinya layak mendapatkan kontrak baru atau bahkan kontrak yang lebih baik, Marquez tidak mau muluk membidik gelar dunia ke-9 karena merasa banyak rider lain yang lebih tangguh. Menurutnya, sekedar konsisten memperebutkan podium sudah cukup. Menurut saya, musim ini akan menjadi tantangan yang baik. Saya harus banyak belajar soal Ducati, karena saat ini cara saya mengendarai Honda tidaklah bagus untuk motor ini. Ungkap Marc Marquez dilansir dari Crash. Dua pabrikan Jepang, Honda dan Yamaha masih merana. Nasib dua pabrikan raksasa MotoGP dari Jepang, Honda dan Yamaha pada saat ini masih sama saja merana setelah terpuruk di 2 kali tes pramusim, Sepang dan Qatar. Walau klaim dari berbagai pihak internal, baik kru maupun pembalap sekilas mengatakan adanya peningkatan, faktanya Honda dan Yamaha sama-sama masih terseok-seok. Dibandingkan Ducati, Aprilia, atau KTM, dua pabrikan besar di dunia MotoGP, itu masih belum terlihat ganas sama sekali sampai 2 kali tes pramusim digelar. Baik di tes MotoGP Sepang dan Qatar, kedua tim tidak bisa menembus dominasi Ducati. Jangankan Ducati, dengan KTM melalui pembalap rookie Pedro Acosta saja, Honda dan Yamaha masih miris. Tidak ada hasil putaran, hasil simulasi maupun time attack yang mengesankan dari mereka. Yang ada, sejumlah pembalap tetap mengeluarkan keluhan meski dibalut dengan pujian atas kerja keras tim masing-masing. Hal tersebut pun turut disorot mantan pembalap MotoGP sekaligus reporter kawakan MotoGP.com, Simon Crafar. Simon Crafar menilai bahwa Honda dan Yamaha memang mengalami progres di awal tahun ini. Namun dia khawatir, progres yang mereka lakukan masih tidak cukup untuk membuat dua pabrikan besar itu terangkat dari masa keterpurukan pada musim ini. Menurut Crafar, perubahan Honda dan Yamaha tidak akan bisa diraih dengan instan untuk mengejar apa yang telah dilakukan Ducati. Butuh waktu yang panjang, meskipun kedua tim diketahui sama-sama telah membajak sejumlah insinyur asal Ducati. Terutama Yamaha, yang berhasil menarik salah satu orang kepercayaan Gigi D'Aligna, Massimo Bartolini yang kini menjadi direktur teknis Yamaha. Kehadiran mantan insinyur Ducati ke pedok, mereka tak serta-merta membuat segalanya langsung berubah. Apalagi bekerja di tim yang konservatif juga perlu kesabaran.
Valentino Rossi ogah namanya diabadikan sebagai nama tikungan. Alasan terbesar Valentino Rossi tidak ingin namanya diabadikan sebagai nama tikungan di sebuah sirkuit akhirnya terungkap. Rossi hingga kini tak mau mendapat kehormatan itu. Menamai ulang sebuah tikungan di sirkuit dengan legenda balap adalah hal yang lumrah. Marc Marquez bahkan sudah mendapat kehormatan itu di mana namanya diabadikan di tikungan 10 sirkuit Motorland Aragon, Spanyol. Namun, hal berbeda justru dilakukan Rossi. Legenda hidup MotoGP itu tidak mau namanya diabadikan untuk sebuah tikungan di sirkuit. Rossi menilai, sebuah tikungan memiliki keajaiban yang lebih besar jika tidak menggunakan nama seorang pembalap atau legenda hidup. Tentu, prinsip pria asal Italia itu layak untuk dihormati. Saya tidak ingin ada tikungan yang menggunakan nama saya. Nama-nama lain untuk tikungan punya keajaiban yang lebih besar dibandingkan menggunakan nama seorang pembalap. Ujar pria berusia 45 tahun tersebut. Nama Valentino Rossi tentu sudah lebih dari layak untuk diabadikan menjadi nama tikungan di sebuah sirkuit. 9 titel juara dunia balap motor merupakan bukti sah untuk mengabadikan namanya. Namun, seperti yang sudah dikatakan, Rossi memilih untuk tidak mengizinkan namanya diabadikan di sebuah tikungan. Ia khawatir magis sebuah tempat akan memudar atau hilang gara-gara namanya. Apakah alasan Valentino Rossi ada benarnya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Itulah berita seputar MotoGP yang Sport Corner sajikan untuk kalian. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Nantikan berita selanjutnya hanya di Sport Corner.